Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah oleh Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji fikih, pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan zakat kambing dan kita sudah masuk pembahasan pasal tentang aturan zakat hewan. Kurang lebih begitu. Ya kan? Biasa. Ya. Di antaranya saya bacakan lagi pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani pada pertemuan sebelumnya. Faslun wala yujma'u baina muftariqin minal an'ami wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah wala syai'a fi madunal fariidah wala fil awqas wa ma kana min khalitain fayataraja'ani bisawiyyati wala tu'khadhu harimatun wala dhatu awarin wala aibin wala saghiratun wala akulatun wala rubba wala makhidun wala fahlu ghanamin. Pasal ini nggak disebutkan judul pasalnya Imam Asy-Syaukani, pasal gitu tentang tidak boleh wala yujma'u baina muftariqin minal an'ami, tidak boleh menggabungkan hewan-hewan ternak yang terpisah, wala yufarraqu baina mujtami'in, dan juga tidak boleh memisahkan hewan ternak yang berkumpul khasyatas shadaqah, karena takut bayar zakat. Tidak boleh menggabungkan hewan yang terpisah lalu dikumpulkan karena takut bayar zakat. Dan tidak boleh juga memisahkan hewan yang sudah berkumpul, dipisahkan karena takut bayar zakat. Ini sudah kita bahas Bapak ya. Karena nggak ada ini ya udah. Ini aja sekedar apa, kita lewat saja. Artinya sudah kita kasih contoh, misalkan kalau ada orang yang punya berserikat terhadap beberapa hewan. Yang satu segini, satu segini. Nah, kalau misalkan masing-masingnya sudah mencapai nisab batasan tertentu, masing-masing harus bayar satu. Merasa satu rugi nih, udah kita gabungkan saja, sehingga akhirnya bayarnya cuma satu. Ya lebih sedikit kan? Karena kalau masing-masing bayar satu, jadi berapa? Dua. Tapi kalau digabungkan jadi satu saja. Ini contohnya sudah kita bahas. Begitu juga tidak boleh memisahkan hewan yang sudah berkumpul karena tak bayar zakat juga. Misalkan hewan ini kalau udah berkumpul zakatnya 2, kata mereka rugi nih, kita pisahkan aja, sehingga akhirnya kalau dipisahkan tetap bayar zakat tapi lebih rendah. Ini sudah kita bahas ya, nggak perlu kita ulangi lagi. Wala syai'a fi madunal fariidah, dan tidak mengapa, tidak ada kewajiban apa-apa jika belum mencapai nisab. Kita sudah bahas bahwasanya kalau kita punya hewan ternak belum mencapai nisab. Kalau nisab unta berapa? 5. Kalau misalkan sapi 30, kalau kambing 40. Nah, kalau misalkan kita punya untanya baru 4, wajib bayar zakat? Tidak. Kita punya sapinya baru 29. Nah, tidak wajib bayar zakat. Kita punya kambingnya baru 39. Nah, tidak ya. Jadi tadi sapi 30, kambing 40. Kalau di bawah itu tidak wajib bayar zakat. Wala fil awqas, lalu kata Imam Asy-Syaukani, begitu juga tidak wajib bayar zakat jika jumlahnya di antara 2 kewajiban. Kita sudah singgung, contohnya misalkan nisab zakat kambing 40. Lalu berikutnya 140 sampai 120 ya. Nah, 121 sudah 2. Nah, ketika seorang punya kambing misalkan 70, berarti wajib bayar zakatnya berapa? 1. Tetap ikut 40. Tidak dihitung selisihnya itu. Jelas Bapak ya? Ini sudah kita singgung nih. Ini bentuk rahmat Allah kepada kita. Walaupun selisihnya jauh, kalau di tengah-tengah nggak dianggap apa-apa. Pokoknya kembali ke yang paling bawah.
Ya, tidak dihitung selisihnya berdasarkan perhitungan kita. Ya, ini perhitungan zakat ini sudah baku dari siapa? Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh otak-atik. Segala sesuatu yang sudah baku, paten, tidak bisa di otak-atik, kecuali kalau peraturan itu memang diserahkan kepada kepada penguasa, contohnya takzir, hukuman yang tidak ditentukan syariat, maka ini bisa dikembalikan kepada penguasa. Contohnya meminum minuman keras di zaman Nabi dicambuk 40 kali. Nah, di zaman Umar melihat ini orang mabuk, udah dicambuk 40, ngulangi lagi. Akhirnya mikir kayaknya kurang, tambah lagi. Jadi 80. Nah, ini Umar ketika nambah ini bukan berarti dia menambah-nambah syariat, bukan. Karena hukuman bagi peminum minuman keras itu bukan hukum had. Kalau hukum had itu sudah ada tuntunannya. Tapi kalau hukum takzir ini dikembalikan kepada kebijakan penguasa. Kalau penguasa mau, tambah lagi. Jelas Bapak ya. Ini termasuk tadi ya, kita kembali lagi. Jadi begitu juga zakat. Kalau zakat sudah paten, maka kita tidak boleh otak-atik. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, wa ma kana min khaliqain fayataraja'ani bisawiyah. Hewan yang dimiliki oleh dua orang yang bersekutu, maka zakatnya dibagi secara adil dan merata. Jika ada hewan-hewan yang dimiliki oleh dua orang bersekutu, contohnya di sini ada bapak-bapak yang punya misalkan kambing. Ayo kita beli kambing yuk. Kamu 20, saya 20. Jadi 40 kambing. Sudah masuk nisab? Sudah. Nisab kan? Nah, maka ditunggu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun ternyata tidak berkurang, malah nambah, berarti wajib bayar zakat kambing. Yang jadi masalah misalkan anggap tadinya 40, nambahnya cuma 41. Berarti zakatnya berapa? Bukan kambing. Nah, jadi masalahnya kan bersekutu nih. Gimana di satu? Jadi gimana cara bayarnya? Dari siapa ini? Kan berserikat ini 1 20 jadi batu. Hah? Bagi 2. Jadi kamu setengah kambingnya, kamu setengah gitu. Enggak, ganti-gantian. Ya. Jadi kamu dulu, tahun ini kamu, nanti tahun berikutnya saya. Atau bisa juga misalkan A dan B. Kamu B bayarkan kambing kamu. Nanti saya bayar setengahnya. Contohnya tadi kambing dihargai berapa? 300.000 ya. Nah, kamu bayar zakatnya 1 ekor kambing. Nah, berarti saya bayar 150.000. Karena 1 ekor kambing dihargai misalnya 300.000. Nah, berarti si A ngasih 150.000. Jelas Bapak-bapak? Ini kita ulang singkat pertemuan sebelumnya. Pembahasan dalam pertemuan sebelumnya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, ini yang baru nih. Wala tu'khadhu harimatun, dan jangan mengambil hewan yang sudah tua. Wala dzatu awarin, dan jangan juga mengambil hewan yang buta sebelah. Pice istilahnya ya. Ya tidak, pice ya. Wala aibin, dan juga jangan mengambil zakat dari hewan yang punya cacat, aib. Ya. Tidak boleh seperti itu. Di sini disebutkan dalilnya, yaitu hadis yang menyebutkan surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik. Di sini disebutkan dalam surat tersebut, ini aturan zakat dari siapa? Rasulullah yang ditulis oleh Abu Bakar. Wala yu'khadhu fis shadaqati harimatun wala dzatu awarin wala tais. Ya. Jangan mengambil sedekah zakat dari hewan yang sudah tua dan juga pice. Nah, itu berarti nggak boleh ya. Dan di sini disebutkan wala dzatu aib. Begitu juga hewan yang di sini dalam kitab Umar ya. Surat Umar, wala dzatu aib, begitu juga hewan yang punya cacat. Jangan ya. Kalau bisa zakat itu diambil dari hewan yang baik. Maksudnya baik itu bagaimana? Kata Imam disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan, kalau petugas zakat ingin mengambil zakat, hendaknya dia membagi hewan menjadi 3. Pertama, hewan yang sangat baik. Yang kedua, hewan yang sangat buruk. Yang ketiga, pertengahan.
sangat baik, sangat buruk, dan pertengahan. Nah, petugas zakat jangan ngambil hewan yang sangat baik dan jangan mengambil hewan yang sangat buruk, tapi ngambil hewan yang pertengahan. Kalau ngambil hewan yang sangat baik, siapa yang dirugikan? Pemilik hewan tersebut. Tapi kalau ngambil zakatnya dari hewan yang paling buruk, yang dirugikan siapa? Penerima zakat. Makanya ambil pertengahan. Ini zakat berlaku baik hewan maupun selain hewan. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau kan nyuruh pada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhum syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, itu kepada orang-orang di Yaman, ahli kitab di Yaman, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah. Ajaklah mereka agar mengesahkan Allah. Ya. Lalu sebut setelah itu, fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka menaatimu, maksudnya apa menaatimu di sini? Mau mengesahkan Allah. Fa'akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mau menerima itu, ini disebutkan Sahih Bukhari Muslim. Kalau mereka mau mengesahkan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah sudah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya. Fainhum ata'u kalidzalik, kalau mereka menaati juga, maksudnya kalau mereka mau sholat juga, fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Kalau mereka mau juga menaatimu untuk sholat, hendaknya kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah sudah mewajibkan mereka untuk bayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dibagikan kepada orang miskin. Fa'inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka taat juga mau bayar zakat, maka kata Nabi, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah engkau dari harta mereka yang berharga. Artinya jangan ambil harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sungguhnya tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah. Artinya doanya apa? Mustajab. Nah, artinya kalau seorang petugas zakat sampai mengambil harta paling berharga, itu sama saja berbuat zalim. Kalau pemiliknya nggak rela, lalu Allah berikannya makbul, hati-hati. Ya. Tapi bagaimana sikap kita kalau misalkan yang pemungut zakat tetap mengambil harta kita yang berharga? Bagaimana, Bapak? Ya, nanti akan kita bahas di sini. Imam Asy-Syaukani pembahasan setelah 3 pertemuan setelah inilah. Iya, tetap kita bayar. Artinya harta kita berikan kepada dia, ya nanti kita dapatnya apa? Di akhirat nanti. Dia akan bayar itu di akhirat. Jadi serahkan aja. Karena yang mengurus zakat ini kan dari siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah berbuat zalim kepada kita, kita sabar. Nanti kita akan ngambil hak kita di akhirat. Ya. Kita jangan memberontak dan semacamnya. Sabar. Ya, sabar. Ya. Ini disebutkan dalam hadis ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, idfa'uha ilaihim walau syaribul khamr. Tetaplah serahkan zakat kepada mereka, pada penguasa, pada pemimpin, walaupun mereka peminum minuman keras. Pemimpinnya pemabok mereka. Tapi kalau mereka mungut zakat, ya sudah kita jangan sampai pemabok ngapain saya bayar pemabok kan gitu. Nah ini enggak seperti itu ya. Ahlussunnah tetap taat ya kepada pemimpin walaupun maksiat, tapi bukan berarti kemaksiatannya kita ridhoi. Kita tetap kalau bisa nasihati, jangan ini. Tapi selain itu kita tetap taat. Kalau dia nyuruh yang baik, kita taati. Kalau nyuruh maksiat, tidak usah ditaati dan jangan kita menjatuhkannya dari kursinya. Kalau mengejek-ngejek pemerintahan itu gimana? Itu sifat khawarij. Orang khawarij itu suka mengejek pemerintah dengan dengan berbagai cara. Yang jelas, yang dianggap memberontak itu bukan cuma dengan senjata, Bapak. Dengan ini juga bisa. Ketika seorang memprovokasi ini untuk menjatuhkan penguasa, itu sudah sama saja memberontak. Ya. Dan itu kadang menurut sebagian ulama lebih berat dibandingkan yang dengan ini. Lisan ini lebih mudah menggerakkan ini orang daripada
ini. Karena pemikiran Iya. mati-mati. Makanya ada disebutkan dalam biografi Al-Hasan, apa namanya? Al-Hasan bin Saleh, siapa seorang tokoh Khawarij itu. Dia ini termasuk alim, berilmu tapi Khawarij. Dia tidak berpendapat, dia nggak memberontak dengan senjata, tapi dengan lisannya. Dia menyatakan si fulan lu harus dijatuhkan. Makanya para ulama membantah habis-habisan dia. Sampai-sampai ada ucapan seorang ulama, walau lam yulad lakana khairan lah. Seandainya orang ini tidak dilahirkan, tentu lebih baik bagi dia. Padahal sebutkan dalam biografinya, dia tidak pernah mengangkat kepalanya ke atas. Saking apanya? Banyaknya ibadah. Orang banyak ibadah. Jadi orang Khawarij itu, sekali lagi jangan dibayangkan para pelaku maksiat. Enggak, mereka ahli ibadah, tapi apa? Tanpa ilmu. Ya. Ya, jadi modalnya semangat. Ya. Kalaupun ada di antara mereka yang berilmu, ya karena pemikirannya jadi ilmunya seakan-akan hilang. Dan itu jarang. Kalau orang Khawarij jarang berilmu ya. Rata-rata mereka itu banyaknya tidak berilmu. Dan kemunculan orang-orang Khawarij juga awalnya muncul dari orang-orang Arab Badui. Arab Badui bagaimana Bapak? Tahu kan? Wataknya seperti apa kan? Keras dan jahil gitu kan. Jelas Bapak ya? Itu masalah Khawarij. Ini kesimpulannya. Jadi sekali lagi kita petugas zakat tidak boleh mengambil harta pemilik zakat, pemilik harta diambil hartanya yang paling berharga. Ya, nggak boleh, itu kezaliman. Tapi sikap si pemilik harta, kalau ternyata harta yang paling berharga itu tetap diambil, sikap dia apa? Bersabar, relakan. Ya nggak apa-apa, relakan di dunia, nanti bayarannya di akhirat. Maka lebih baik kita dibayar di akhirat Bapak. Karena kalau dibayar di dunia, aduh, dan di akhirat kita kan butuh amalan. Ya, diantaranya amalnya dengan itu. Kita pernah dizalimi orang, dicaci maki, difitnah, digibah, digunjing. Nggak usah sedih, nggak usah stres, karena sebenarnya mereka sedang transfer pahala. Karena kita kan butuh pahala kan, di akhirat kita nggak bisa apa-apa. Kita butuh amalan untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah. Kalau amalan kita kurang, ternyata kita dapat transfer pahala dari orang lain. Ini orang ini mencela ini, orang ini menggibah, menggunjing, ini caci maki, mau fitnah. Amalannya dikit tapi karena banyak transfer pahala, dia jadi banyak, beruntung. Ya. Maka jangan stres karena dibully istilahnya. Kata Ustaz Nuzul ya. Jadi yang stres kalau seorang dibully itu. Justru dia harusnya senang karena dia dapat pahala banyak. Ya. Maka seorang muslim gak ada istilah putus asa atau stres gara-gara dibully. Apalagi bunuh diri. Ya orang yang bunuh diri itu orang yang lemah iman. Ya. Dia dibully sedikit, dia ini putus asa lalu gantung diri. Atau ininya diginikan, atau loncat dari tempat tinggi. Gak ada begitu. Seorang muslim itu ketika musibah itu baik, ketika dapat nikmat itu pun baik. Tapi dengan syarat ketika dapat musibah dia bersabar, dan ketika dapat nikmat dia bersyukur gitu. Ustaz, Ya. tapi mengomentari pemerintah boleh nggak? Mengomentari maksudnya apa? Ya, mengomentari perbaikan. Maksudnya ngasih saran pemerintah. Boleh ya, boleh. Kalau masih memberi nasihat, boleh. Terus pertanyaan, apakah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Asalnya sembunyi-sembunyi. Seorang muslim disebutkan oleh hadis, kalau seorang hendak menasihati pemimpin, hendaknya mengambil tangannya lalu berbicara kata-kata. Terus bagaimana dengan kalau terang-terangan? Terang-terangan, kalau memang dengan terang-terangan ada maslahat yang bisa kita ambil dan tidak menimbulkan kekacauan, maka boleh juga. Tapi keumuman kalau kita mengingkari kemungkaran pemerintah terang-terangan di mimbar, biasanya yang timbul apa? Hilang malam. Rakyat nggak tahu, ini ya benar pemerintah ini nggak beres, korupsi ini, akhirnya Hilang malam. bukannya kemungkarannya hilang, malah tambah kemungkaran demi kemungkaran. Maka tidak disarankan bagi kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan pemerintah dalam keadaan terang-terangan. Kalau mau kita datang baik-baik, ngirim surat atau lewat orang terdekatnya, ngasih nasihat, tolong ini ada kemungkaran. Insya Allah kalau memang orang itu dalam hatinya masih ada iman, ketika disampaikan hadis ayat Al-Quran, dia akan tunduk. Saya dapat cerita, mungkin saya sudah pernah cerita juga, salah satu mantan presiden kita, yang nggak perlu saya sebutkan lah. Jadi dia ini kejawen.
Jadi udah tahu nanti bapak kalau sebutin. Ya dia ini kepercayaan. Bayangkan ini kebiasaan dia. Kalau pas 17 Agustus taruh. Lah apa biasanya? Apa tujuannya nanam kepala kerbau? Nolak bala supaya apa dapat untung dan semacamnya lah, pokoknya gitu. Nah, tapi di tahun 90 beliau dinasehati oleh Menteri Agama yang akhirnya jadi Menteri Agama Maftuh Basyuni. Pernah dengar? Nah, apa? 60. Iya. Kata Pak Rombak. Ya adalah terserah mau diedit nanti gimana. Tapi insya Allah ini kan nggak masalah, ini kan ini faedah. Ya jadi ini Pak Maftuh Basyuni ini nasihati Pak Presiden nggak usah lah nanam kayak gitu, nggak usah lah nanam kerumuh gitu. Ini lebih baik kita ini dinasihatin. Akhirnya apa sikap Pak Presiden? Terima. Setelah itu setiap 17 Agustus tidak lagi ditanam. Nah ini lihatlah. Kadang penguasa itu bertindak berdasarkan Ya, pembisik. pembisiknya. Pembisik. Kalau pembisiknya orang baik, insya Allah dia akan baik. Bukan penasehat. Ya, kalau pembisiknya buruk, dia pun akan buruk. Ya, beliau nerima, bayangkan dinasihati oleh Pak Maftuh Basyuni yang beliau ini lulusan Madinah. Ya, lulusan Madinah dari Arab Saudi. Nah, beliau ngasih nasihat begitu bahwa itu syirik, nggak perlu. Akhirnya beliau terima. Insya Allah ya seorang Muslim ini kalau memang dalam hatinya ada kebaikan, ketika dengar ayat hadis akan terima. Tapi kalau orang dalam hatinya ada penyakit, sudah jelas ayat di depan mata, hadis jelas maknanya jelas, masih ini nggak masuk akal, ini nggak sesuai dengan perasaan saya, ini sepertinya nggak sesuai dengan logika. Hadis sudah jelas di depan mata, dipermasalahkan, dianggap nggak sesuai akal, nggak sesuai dengan budaya, nggak sesuai. Auzubillah min dzalik. Ketahuilah bapak-bapak, kalau ada orang yang kita sampaikan ayatnya jelas maknanya, hadisnya jelas maknanya, tapi masih juga menolak, berarti dalam hatinya ada penyakit. Ini ciri-ciri orang bermasalah. Kalau Ahlus Sunnah nggak seperti itu, hadis diterima. Kalau misalkan ada ayatnya, yang satu begini, satu gini, seakan-akan bertentangan, maka Ahlus Sunnah menggabungkan keduanya, tidak ambil sebagian yang satu ditolak. Jelas bapak ya. Nah ini sikap Ahlus Sunnah ya. Berbeda dengan kalangan ahli bid'ah yang ngambil hadis yang lain tolak, ngambil satu ayat yang lain tolak. Jelas bapak? Ya kita kembali. Jadi itu tentang apa? Tadi memberikan kritik ya pada pemerintah. Ya itu boleh di terang-terangan dengan syarat tidak menimbulkan mudarat. Tapi yang lebih baik itu apa? Dengan empat mata. Loh bagaimana kalau saya mau nasihati tapi sama tim sukses pas pampresnya tidak diizinkan, ya sudah, yang penting saya udah berusaha. Kasih surat aja. Iya, kasih surat dan semacamnya. Iya, doakan. Kata Imam Fudail bin Iyad, "Lau anna li da'watan mustajaban la da'autu lil umara." Atau kama qala, seandainya aku memiliki doa mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah, tentu akan aku doakan Untuk pemimpin. para pemimpin itu. Kenapa? Karena kalau pemimpin baik, nanti rakyat akan baik. Kalau pemimpinnya buruk, rakyat akan buruk. Ya, maka doakanlah pemimpin kita, Bapak ya. Insya Allah pemimpin kita di Indonesia ini Muslim, asal mereka Muslim dan dalam hati mereka ada kebaikan. Maka jangan sampai kita menjatuhkannya, apalagi mengkafirkannya. Hati-hati ya. Kita bukan orang yang mudah mengkafirkan umat Islam. Ya. Loh bagaimana? Tapi dia ini masih melakukan ritual syirik. Pertama, apakah kamu sudah nasihati dia? Nah, itu harusnya dijawab gitu. Kok bisa langsung mengkafirkan dia dalam keadaan bisa jadi belum ada yang menasihati dia? Nasihati dulu. Ya. Sebab yang namanya kebodohan ini sudah merajalela di mana-mana. Kadang orang melakukan syirik dalam keadaan tidak tahu itu syirik. Maka perlu sampaikan nasihat. Ya. Jadi untuk masalah mengkafirkan itu bukan masalah yang remeh, Bapak, itu masalah besar. Para ulama itu sangat berhati-hati dalam masalah itu. Gak bisa menentukan seorang melakukan syirik kafir, enggak. Harus dicek dulu orang ini jahil atau tidak, bodoh atau ngerti. Nah kalau bodoh berarti harus dikasih tahu dulu, lalu dijelaskan dulu ada tidak syubhatnya dalam kepalanya. Kalau ada dibersihkan dulu. Nah kalau sudah baru, jelas Bapak ya. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan mengkafirkannya. Ya kita lanjut lagi. Kata Imam Asy-Syaukani tadi, jangan mengambil hewan zakat yang tua
pice, lalu Cacat. punya cacat. Wala saghiratun, begitu juga jangan mengambil hewan yang masih kecil, ya. Wala akulatun, begitu juga hewan yang dipersiapkan untuk dimakan. Jelas Bapak yang dimakan maksudnya? Ya. Kalau wala akulat tadi kan wala saghiratun, ini jelas lah, nggak apa ada larangannya kita mengambil hewan yang sangat kecil, ya. Adapun yang akulatun yang dipersiapkan untuk makan, artinya hewan ini kan hewan yang berharga kan, jadi kasih makan terus biar nanti gemuk lalu kita Hewan yang digemukkan. iya digemukkan, tiba-tiba orang diambil sama tugas zakat. Jangan ya, itu kezaliman. Dia udah mempersiapkan untuk makan kita bersama-sama nanti Idul Fitri, ternyata diambil oleh petugas zakat. Ini kan kezaliman ya. Jangan seperti itu. Ya, jangan mengambil hewan yang dipersiapkan untuk makan ya. Lalu berikutnya wala rubba. Begitu juga jangan mengambil hewan yang lagi hamil. Bukan, yang baru saja melahirkan. Kenapa kira-kira? Apa hikmahnya? Kenapa Bapak? Kenapa jangan diambil hewan yang baru melahirkan? Kasihan. Bisa anaknya, kasihan. Sedang anaknya butuh ASI kan, ya kan? Tiba-tiba dipisah. Dan begitu juga wala mahir. Begitu juga hewan yang lagi bunting. Kenapa? Rugi Nanti rugi pemiliknya. Itu kan ada dua diambil sama dia. Ya, jangan gitu ya. Dan wala fahlu ghanamin, dan begitu juga jangan mengambil hewan pejantan, hewan yang siap membuahi ini. Ini juga jangan diambil, karena kalau diambil nanti bagaimana? Ya nggak ada lah. Nanti gimana? Nggak ada lagi yang hamil, nggak ada lagi. Ya jelas Bapak ya. Yaitu hadisnya disebutkan oleh Imam Syaukani sini. Mungkin nggak perlu disebutkan satu persatu. Intinya yang disebutkan oleh Imam Syaukani ini ada hadisnya. Ya jelas Bapak. Ya, di sini kan hadis dalam kitab Al-Muwatta, lalu disebutkan sini dalam kitab At-Tabrani, Sunan Abu Daud dan semacamnya. Jelas? Ada yang mau kita bahas terkait ini zakat hewan? Soal jelas ya? Zakat hewan ya. Kalau walet itu gimana zakatnya itu, Ustaz? Walet. Dalam bentuk uang atau gimana itu, Ustaz? Walet itu kan bukan termasuk hewan ternak dan bukan termasuk hewan yang wajib dibayar zakat kan? Kan yang wajib bayar zakat tuh unta, sapi, kambing. Nah mungkin yang walet wajib zakatnya bukan dari sisi waletnya, tapi dari sisi penghasilannya itu. Kalau memang penghasilannya misalkan dapat uang sudah melewati nisab, nanti insya Allah kita bahas bahwasanya nisab uang itu nanti mirip dengan nisab emas atau perak. Kalau sudah sampai nisab emas, misalkan nantilah kita bahas berapa juta, berapa puluh juta, maka wajib bayar zakat. Iya, zakat harta. Zakat harta. Ya jelas Bapak ya, walet atau apa aja, nggak mesti walet. Misalkan apa? Laut, Ustaz. Apa? Mancing, laut, laut. Iya, mancing kalau misalkan sampai menghasilkan keuntungan sampai puluhan juta, dan itu mencapai nisab, maka tunggu setahun. Kalau nggak berkurang hartanya, bayar zakat. Kebun karet 1 juta, Ustaz. Hah? Oh enggak lah, nggak sampai itu. Kebun karet, Ustaz. Hah? Kebun karet, kayak kebun karet kan. Kebun karet, Ya. itu juga sama. Itu juga bukan dari sisi, nanti akan kita bahas sih sebenarnya zakatun nabat, zakat pertanian, zakat tumbuh-tumbuhan. Ya. Tapi kesimpulannya mungkin karena ditunggu Pak Ismail. Intinya bukan zakatnya bukan diambil dari hasil karetnya, tapi dari uang penjualan itu. Kalau uang penjualannya sudah sampai nisab dan lalu tunggu setahun dan tidak berkurang, maka dia wajib bayar zakat. Semuanya masuk zakat penghasilan gitu kan. Zakat penghasilan ya, Iya. zakat harta. Zakat harta kan. Zakat ya, sama benar. Jelas Bapak? Kita masuk pembahasan berikutnya. Soal jelas ya, masalah zakat ternak ya. Hewan ternak ya. Ya kita masuk pembahasan berikutnya, babu zakati dzahabi wal fiddah. Bab zakat emas dan perak. Nah, ini yang mungkin mirip atau sedikit menyinggung apa yang kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya lanjutkan.
Kata Imam Syaukani, dia idza hala ala ahadihimal haulu rub'ul usyur. Zakat perak dan emas atau perak dan emas. Ya, zakat emas dan perak jika sudah lewat 1 haul pada salah satu dari keduanya, maka zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%. Kalau sudah salah satu dari emas atau perak sudah lewati 1 haul berapa artinya? 1 tahun, maka zakatnya adalah 1/40, yaitu 2,5%. Ya tidak? 1/40 2,5% kan? Ya. Wa nisabudz dzahabi 20 dinar, dan nisabnya emas yaitu 20 dinar. Jadi kalau misalkan sudah masuk nisab, tunggu setahun. Kalau udah setahun, bayarnya 2,5%. Ya, nisabnya emas yaitu 20 dinar. Wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin. Sedangkan nisabnya perak yaitu 200 dirham. Saya baca dulu aja ya, nanti baru kita bahas. Wala syai'a fi maduna dzalik. Saya baca nanti kita bahas. Wala syai'a fi maduna dzalik, dan tidak ada kewajiban apa-apa selain di bawah itu. Di bawah berapa tadi? 20 dinar dan 200 dirham. Wala zakata fi ghairihi minal jawahir, dan tidak ada zakat dalam benda mulia selain emas dan perak. Perhiasan selain emas dan perak. Wa amwalit tijarah, begitu juga harta-harta perdagangan. Wal mustaghillat, begitu juga persewaan. Maksudnya apa? Akan kita bahas. Ya, kita bahas yang pembahasan pertama dulu Bapak. Kata Imam Syaukani, jika emas atau perak sudah melewati 1 haul, maka bayar zakatnya berapa? 2,5%. Ini dengan syarat sudah mencapai nisab. Nisabnya emas itu 20 dinar atau kurang lebih 85 gram emas. Kalau digramkan 85 gram emas. Karena 1 dinar 4,25 gram kurang lebih. Jadi kalau seorang punya emas mencapai 85 gram minimal maksudnya, maka dia sudah wajib bayar zakat 85 gram. Berapa kalau di sekarang? 34 emas. 34 emas. Berapa harganya Pak? Kira-kira 40 jutaan lah. 40 juta. Berarti ya kurang lebih itu. Nah, nanti uang itu disamakan ini. Tapi kita bahas dulu emas. Pokoknya kalau seorang punya emas sampai 85 gram atau 100 apalagi, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Anggap uangnya bukan uang, emasnya 100 gram. Tadi zakatnya berapa persen? 2,5%. Berarti berapa kadar zakat yang harus dibayar? Berarti berapa? 100 tadi 100 berarti 2,5 gram emas. Tanya berapa kali? 100 gram emas. Kalau seorang punya 100 gram emas, kan zakatnya 2,5%. Berarti dia harus bayar zakatnya 2,5 gram emas. Berapa 2,5 gram emas? 1 emas. Berapa harganya Pak? Kalau sekarang 2,4 kan 2,4. Ya kalau 2,5 kira-kira berapa? Kalau 1 emas itu kan 2,5 gram. Iya, berarti berapa harganya? 2 juta plus. Berarti kurang lebih bayarnya 2 jutaan. Kalau dia punya 100 gram emas, bayarnya 2,5 gram emas, yaitu sekitar 2 jutaan. Nah ini, itu kalau emas. Kalau perak 200 dirham. 200 dirham diperkirakan 595 gram perak. Kalau seorang punya perak sampai 595 gram perak, berarti dia wajib bayar zakat 2,5%. Nah, anggap seorang punya perak sampai 600 gram. Berarti berapa zakat yang dikeluarkan? Berapa? 15 gram perak. 1 gram perak berapa? Kira-kira? Ya, Ada yang 2,5 dan 300. 2,5 sampai 2,5 ya, berarti ya 2,5 kali 15, atau anggap 100 saja. 100 berarti berapa tuh? Udah 1.500.000. Nah, itu kurang lebih kalau perak. Nah, jelas Bapak? Nah, wala syai'a fi maduna dzalik, dan tidak ada kewajiban apa-apa di bawah semua itu.
Kalau seorang ininya emasnya belum sampai 85 gram, baru 60 gram, tidak wajib bayar zakat. Begitu juga kalau seorang punya peraknya, kan nisabnya 200 dirham atau tadi 595 gram. Nah, seorang punya peraknya baru 500 gram. Berarti belum wajib bayar zakat. Jelas Bapak? Ini emas perak. Lalu berikutnya, wala zakata fi ghairihi minal jawahir, dan tidak ada zakat pada perhiasan selain emas dan perak. Pada benda berharga selain emas dan perak. Artinya kalau seorang punya berlian, nggak wajib bayar zakat. Punya mutiara, nggak wajib bayar zakat. Jelas Bapak? Tapi kan uangnya Kalau dihasilkan uang gimana? Ya kalau dihasilkan uang berarti keluarkan. Nah ini sekarang kita bahas. Yang dibahas di sini kan emas perak kan. Lalu sebagaimana kalau uang, sebenarnya ada beda pendapat. Uang ini wajib bayar zakat atau enggak? Nah maka para ulama beda pendapat. Namun pendapat yang kuat, wallahu alam, pendapat yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah, komite istilahnya komisi fatwanya MUI Arab Saudi, mereka menyatakan bahwa emas ini uang disamakan dengan emas. Artinya nisabnya uang sama seperti nisabnya emas. Tadi 85 gram emas diperkirakan berapa? 40 juta. 40 juta. Berarti kalau ada orang punya uang 40 juta sudah mencapai Kalau uang 76 juta kalau misalnya. 76 juta ya. 76 sampai 80. Ya. Maka kalau misalkan ada orang punya uang 76 juta, udah mencapai nisab. Karena nisab emas tadi kan 85 gram kan? 85 gram diperkirakan 76 juta. Kalau ada orang punya uang 76 juta, maka dia sudah mencapai nisab, tunggu setahun. Kalau setelah 1 tahun tidak berkurang uangnya atau malah bertahan atau bertambah, berarti dia keluarkan 2,5%-nya. Misalkan anggap dia udah punya uang 100 juta, berarti udah lewat nisab kan? Maka bayar 2,5-nya. Berapa itu? 2.500.000. Mudah apa? Berarti itu dari uang 100 juta keluarkan 2.500.000. Masalahnya Ringan kan? Ringan. Dalam 1 juta 25.000 tuh. Itu sebenarnya ringan, cuman sebagian orang pelit sekali mengeluarkan segitu. masalahnya kayak gini Zat. Hah? Yang apa namanya? Yang berarti zakat bangun itu bagaimana Ustaz? Nggak ada. Rumah. Apa? Rumah, kan? Seperti rumah. Nggak ada. Rumah, nggak ada. Nggak ada. Kendaraan, rumah nggak ada. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i di sini juga, mungkin ini dianggap mungkin kontroversial atau aneh. Wa amwalit tijarah. Begitu juga harta perdagangan. Artinya kata Imam Asy-Syafi'i tidak ada zakat perdagangan, dan inilah pendapat yang kuat. Yang saya yakini, walaupun jumhur ulama berpendapat ada zakat perdagangan, tapi pendapat yang kuat, pendapat Imam Asy-Syafi'i, tidak ada zakat perdagangan. Lalu apa dalilnya? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan ada zakat perdagangan. Ya, memang ada disebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakanlah dari penghasilan baik yang kalian usahakan. Infakanlah dari penghasilan baik yang kalian usahakan. Ini infak secara umum, ya tidak? Karena orang yang mewajibkan zakat penghasilan, zakat penghasilan tadi Pak? Perdagangan, kan ada hitungannya, ya tidak? Ya. Nanti kalau udah ini untungnya 2,5%, terus kalau misalkan digabungkan dengan modal ini 2,5%. Nah, yang jadi masalah, aturan seperti itu ada tidak dalam hadis? Saya menanya. Tidak ada. Makanya kata Syekh Al-Albani, dan ini pendapat Imam Syaukani dan pendapat Siddiq Hasan Khan, tidak ada zakat perdagangan. Tapi kalau seorang mau berinfak, istilahnya sesuka hati atau berdasar kerelaan dia, ya silakan. Tapi kalau ditentukan 2,5% gini nggak ada. Jelas bahwa yang ada itu memang emas, perak, ya. Tapi kalau zakat perdagangan, nggak ada dalam satu hadis pun yang Nabi menyebutkan nanti kalau harta kamu sudah segini, uang dagangnya segini, keluarkan segini. Ada. Padahal saya menanya, di zaman Nabi ada perdagangan tidak? Banyak. Tapi tidak ada satupun Nabi menyebutkan aturan kamu harta ini kamu segini, kalau udah 2,5% keluarkan. Nggak ada. Itu menunjukkan pendapat yang kuat adalah tidak ada zakat perdagangan. Tapi sekali lagi, kalau ada seorang yang sukarela mengeluarkan zakat seikhlasnya, infak seikhlasnya boleh. Jelas Bapak ya? Kalau